Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah penghuni gedung tua. Cerita kali ini ditulis oleh Ed Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di Kaskus ya teman-teman. Linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini untuk kalian yang suka baca. Jadi kalian bisa langsung menuju ke thread beliau ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Terdengar suara langkah orang berjalan di malam yang sunyi. Seorang wanita yang tengah berdiri tepat di depan pintu apartemen, tangannya yang lincah merogoh tas untuk mencari kunci. Samar-samar ia mendengar suara dari belakang tubuhnya. Karena penasaran, ia berbalik untuk sekedar mengecek suara apakah itu. Ternyata suara itu berasal dari kamar 203. Tampak pintu di kamar itu terbuka sedikit. Tergerak hatinya untuk mengintip dari celah-celah pintu. Terlihat bocah cilik yang terduduk di kursi dengan kepalanya berlumuran darah. Tidak lama kemudian ada seorang wanita yang terseok-seok menyeret kakinya yang terluka. Ia merangkak menghampiri bocah cilik itu dengan menahan perih. Samar-samar dari bibirnya mengeluarkan suara yang bergetar. "Anakku, anakku." Tiba-tiba kaki wanita itu ditarik oleh seorang pria berumur 40 tahunan. Ia langsung mengayunkan kapak yang menghantamkannya ke tubuh wanita itu tanpa belas kasihan sama sekali. Darah pun berceceran memenuhi seisi rumah. Pria itu tersenyum sembari mengusap tetesan darah pada wajahnya. Sontak, aksi tersebut membuat wanita yang mengintip tadi terkejut. Hampir saja berteriak, tetapi dengan cepat ia menutup mulutnya. Namun sayangnya pria yang memegang kapak tadi merasakan kehadirannya. Baru saja wanita itu berdiri dan enggan pergi dari sana. Tiba-tiba rambutnya ditarik paksa untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Pria itu dengan pintarnya membungkam mulut si wanita agar tidak bersuara. Kemudian mengempaskan tubuhnya ke tembok. "Tolong, ampuni saya. Saya janji tidak akan mengatakan apapun. Tolong." "Kamu sudah terlanjur melihat semuanya." Tanpa pikir panjang lagi, pria itu segera mengayunkan kapak ke leher wanita tadi. Ditebasnya leher itu hingga hampir terpisah dari badan. Sang wanita tewas bersimbah darah. Setelah semua perlakuannya itu, ia langsung mengambil bahan bakar. Disiramnya seluruh ruangan kemudian menyalakan api, membuat seolah-olah terjadi kebakaran untuk menghilangkan semua bukti-bukti. Karena pada saat itu tengah malam dan seluruh penghuni sudah tertidur pulas. Alhasil kobaran api makin besar dan melahap hampir 80% dari gedung itu beserta seluruh penghuninya. Keesokan harinya terlihat pemadam kebakaran, polisi, dan juga mobil ambulan telah membanjiri area itu. Mereka berbondong-bondong untuk memadamkan api yang masih berkobar-kobar. Di tengah keramaian itu, seorang remaja yang berpakaian seragam SMA menerobos lautan manusia yang sedang menyaksikan kebakaran tersebut. Namun aksinya dihentikan oleh pihak keamanan di sana. "Pak, izin masuk Pak. Orang tua saya ada di dalam sana Pak." "Tidak bisa. Ini di dalam itu bahaya Dek. Nggak bisa Dek," tolak pria berseragam polisi itu dengan tegas. Tangisan remaja itu memecah seraya memanggil nama kedua orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, setelah kejadian kebakaran itu, pria yang telah membunuh istri dan juga anak sematawayangnya itu ditemukan gantung diri di kamar 203 tanpa tahu alasan sebenarnya. 3 tahun kemudian, panggil saja Della. Ia seorang mahasiswa yang sedang membuat skripsi terakhirnya. Tampak ia sedang menggeret koper dan berdiri di depan gedung yang sudah cukup tua. Seorang wanita parubaya mendatanginya. "Iya nak, ada perlu apa ya?" tanya ibu itu dengan senyum yang merekah.
Begini bu, ujar Della sambil mengeluarkan ponselnya. Saya lihat di internet kalau ibu menyewakan kamar kosan dengan harga murah. Apakah itu benar bu? Tanya Della. Wanita itu mengerti maksudnya. Oh iya benar nak. Apa kebetulan kamu sedang mencari tempat tinggal? Wanita itu bertanya dengan penasaran. Iya bu, sahut Della. Kalau begitu mari ibu antar ke tempatnya langsung, sahutnya sambil mengiring Della. Mereka berjalan di koridor yang sepi. Della mengedarkan pandangan pada gedung yang sudah tua itu. Terlihat sepi dan tidak berpenghuni, tetapi anehnya semua tampak bersih meskipun pintu ditutup dengan rapat. Bu, apa di sini banyak penghuninya? Tanya Della memecahkan kesunyian. Tidak banyak kok, hanya beberapa saja, karena dulu pernah terjadi kebakaran. Jadi mereka semua enggan tinggal di tempat seperti ini. Oh, kebakaran ya? Pantas saja gedung di atas terlihat menghitam semua. Apakah di atas juga ada yang tinggal? Tanya Della lagi. Tidak ada yang tinggal di atas nak, hanya lantai bawah ini yang ditinggali, sahut wanita itu seraya membuka pintu kamar nomor 103. Nah, kamar ini punya kamu ya? Silakan masuk, kata wanita itu dan menyuruh Della masuk. Della masuk dan tanpa keheranan, kamar itu sangat besar sekali. Ada 2 kamar, dapur, kamar mandi, dan ruang tamunya pun luas. Tetapi kenapa sewa kosnya sangatlah murah? Della berpikir sejenak. Bagaimana, kamu suka nggak? Tanya wanita itu sambil tersenyum. Perkataannya mengagetkan Della. Oh iya, saya suka kok, luas juga ya. Della meringis memperlihatkan deretan giginya. Syukurlah kalau kamu suka. Sebenarnya dulu gedung ini bekas apartemen, tapi selepas kebakaran, ya hanya seperti gedung tua dari luar. Namun fasilitas di setiap kamar masih bagus kok. Dijamin kamu gak akan kecewa, jelas wanita itu. Della mengangguk dengan gembira lalu mengeluarkan sebuah amplop. Ini bu, uang kosan saya selama 2 bulan. Takut kalau saya gunakan untuk yang lain, jadi saya bayarkan ke ibu dulu ya, kata Della seraya memberi amplop ke wanita itu. Terima kasih nak, panggil saja saya Bu Ratna. Rumah saya di samping gedung ini. Kalau ada apa-apa kamu bisa mencari saya ke sana. Iya bu, nama saya Della. Nah, apa kamu masih sekolah atau sudah bekerja? Tanya Ratna. Saya mahasiswa tahun ketiga bu. Setelah lulus saya akan langsung kerja. Wah hebat, semangat ya. Ratna undur pamit. Sebelum pergi, dia sempat berpesan kepada Della. Nak, kalau kamu tanpa sengaja mendengar suara-suara dari lantai atas, jangan dihiraukan ya. Mungkin itu suara reruntuhan di atas, kata Ratna menegaskan. Oh iya bu, sahut Della mengiyakan. Della langsung menuju ke kamar dan juga kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia sempat berpikir apa rumah ini baru saja ditinggali, karena semua perabotannya tampak begitu bersih. Ia mencoba membuka beberapa lemari di sana, tetapi semuanya kosong, tidak ada apapun di sana. Della membuka kopernya dan mulai menata baju-baju yang ia bawa. Lalu kemudian, malam itu Della duduk di sofa dan sedang menulis skripsi lanjutan di laptop. Di tengah keasikannya mengetik, dia mendengar suara dari atap rumah itu. Dia tidak memperdulikannya dan terus mengetik, tetapi suara itu makin lama makin keras. Seperti seseorang yang menarik benda berat. Lalu ia ingat pesan Ratna, jika ada suara yang terdengar dari atap tidak perlu dihiraukan. Akhirnya Della memutuskan untuk pergi tidur saja. Keesokan harinya di kampus, Della berkumpul bersama teman-temannya. Gimana Del, kosan baru kamu? Oke nggak? Tanya wanita berambut pendek itu yang biasa dipanggil Nana. Lumayan sih, daripada di kolong jembatan, sahut Della bergurau. Di mana tempatnya? Di perumahan Permai, apartemen Dahlia nama gedungnya, jawab Della seraya merapikan buku-buku. Saat mendengar nama tempat itu, salah satu dari teman Della yang berada di kelas tersebut pun ikut mendengarkan. Ia langsung memandangi Della.
Asik, ntar malam kita pesta ke tempat kamu ya, sahut wanita berbandu pink itu yang biasa dipanggil Dewi. Ah, kalian ini kalau ke rumahku selalu saja bikin berantakan. Della mencibir mereka berdua. Ayolah Del, ini sebagai penyambutan karena kamu dapat kosan baru tahu. Ya udah, tapi kalian bawa makanan sendiri ya. Siap bos, sahut Nana tersenyum. Malam harinya terlihat Della dan juga Nana menyiapkan beberapa makanan di atas meja. Ada kudapan dan air soda juga. Kok si Dewi belum datang juga nak? Apa dia kesasar ya? Tanya Della. Udah jangan dihiraukan, dia itu udah gede, pasti tahu jalan lah. Obrolan mereka terhenti saat bel rumah Della tiba-tiba berbunyi. Itu pasti si Dewi. Bukain gih, pinta Della pada Nana. Nana berjalan mendekati pintu dan membukanya, tetapi tidak terlihat siapapun. Wanita itu benar-benar bingung. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Aneh, gumamnya seraya mengernyitkan dahi. Nana ingin menutup pintu itu kembali, tetapi tiba-tiba suara tangan menjulur dan memegang tangannya. Astagfirullah, teriakan Nana ketakutan. Dewi terkekeh karena berhasil mengerjai temannya itu. Dewi, bentak Nana sambil menjewer kuping temannya yang usil itu. Aduh, sakit nak, lepasin. Rintih Dewi kesakitan karena dijewer. Della yang mendengar mereka berisik langsung memanggil. Wi, nak jangan berisik. Udah tutup pintunya. Mereka berdua berjalan mendekati Della. Gila, ini rumah apa istana gede amat Del? Tanya Dewi heran seraya pola matanya berkeliling melihat ke segala penjuru. Waktu pertama kali aku datang juga heran, rumah sebagus ini disewain buat kosan, kan sayang banget. Mana murah lagi tarifnya. Della bercerita pada kedua temannya itu. Emangnya berapa per bulannya Del? Cuma 500.000? Hah? Yang benar kamu? Ujar Dewi tampak tidak percaya. Anggap aja lagi rezeki kamu Del, sahut Nana. Ya udah yuk kita makan sekarang, lapar tahu. Della mengambil beberapa piring untuk teman-temannya dan mempersilahkan mereka untuk makan. Mereka akhirnya merayakan pesta malam itu dengan makan dan minum. Del, kamu gak ngundang Firman? Dia nanyain kamu terus loh. Tiba-tiba Dewi buka suara. Kan aku baru 2 hari di sini. Kayaknya gak pantas saja kalau aku membawa pria masuk ke sini. Jawab Della seraya memakan snack di atas meja. Benar juga ya, timpal Nana. Malam semakin larut dan teman-temannya Della undur pamit. Della merapikan bekas makanan dan minuman yang tersisa, lalu mengumpulkannya di sebuah kantong plastik. Sebenarnya Della malas membuang sampah itu keluar rumah karena sudah larut malam. Tetapi sampah itu akan membusuk dan dia takut semut atau tikus akan datang memakannya. Dengan berat hati Della pun keluar untuk membuang sampah tadi. Tepat di belakang gedung itu ada pembuangan sampah. Della berdiri menghela nafasnya sebentar setelah menggeret kantong plastik yang agak berat. Samar-samar dari kejauhan dia melihat seorang wanita dan seorang anak kecil yang berdiri di teras lantai 2. Mereka berdua melihat ke arah Della dengan tatapan kosong. Della mengusap-ngusap matanya yang berarti khawatir kalau hanya imajinasinya saja. Mendadak entah kucing dari mana yang langsung melompat ke arah kakinya. Astagfirullah. Della kaget dan langsung beralih tempat. Sedangkan kucing itu langsung berlari entah kemana. Della kembali menatap ke lantai 2, tempat di mana wanita dan juga anak kecil tadi berdiri. Tetapi anehnya mereka sudah lenyap. Tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, Della segera membuang sama saja. Angin dingin langsung menerpa tubuhnya yang berjaket tipis, membuat sekujur tubuhnya kedinginan. Kibasan daun yang tertiup angin membuat suara-suara aneh, hingga membuat bulu kuduk merinding. Della bergegas untuk kembali ke kamar kosannya. Pagi harinya karena hari itu Minggu, Della tidak perlu pergi kuliah. Dia berencana di rumah saja sambil menulis skripsi yang tinggal beberapa halaman lagi. Wanita itu beranjak dari tempat tidur, kemudian membersihkan diri. Setelah beberapa saat kemudian,
Dia kemudian duduk di ruang tamu dan mulai mengetik skripsi lanjutannya. Tiba-tiba aktivitasnya harus terhenti, dikarenakan suara berisik dari atap rumah, persis seperti suara benda berat yang diseret-seret. Lagi-lagi suara itu. Gerutu Della kesal karena tidak bisa berkonsentrasi. Karena rasa penasaran yang teramat dalam, dia memutuskan untuk melihat ada apa sebenarnya di lantai 2. Della keluar kamar, kakinya yang lincah mulai menaiki tangga. Hawa dingin mulai terasa. Suara derap langkah kaki yang menginjak tangga yang sudah sedikit rapuh karena bekas terbakar menambah kesan menyeramkan. Hembusan angin dan sedikit bau belerang membuat suasana makin mencekam. Sepi banget ya, padahal ini masih pagi loh, gumam Della yang masih terus melangkah tanpa rasa takut sama sekali. Tiba-tiba sebuah bola basket menggelinding tepat di bawah kakinya. Dia mengambil dan mengamati bola itu. Terdapat sebuah ukiran nama di sana. Momo. Della tidak sengaja mengucapkan nama itu. Seketika hembusan angin yang dingin melewati tubuh wanita itu. Bulu kuduknya berdiri. Dia ingin meletakkan bola itu lagi di sana dan tidak ingin membawanya. Belum sempat ia meletakkan benda bulat itu, seseorang dari belakang mengagetkannya. "Sedang apa kamu di sini, Nak Della?" tanya Ratna dengan nada tinggi. "Bu Ratna?" jawab Della seraya terkejut. "Ikut ibu," pintanya. "Baik, Bu." Della melihat lagi bola yang ada di tangannya, anehnya sudah menghilang. Hanya tangan kosong. Aneh, jelas-jelas tadi aku megang bola. Kemana perginya ya? Della masih berkutat dengan pikirannya. Della dibawa ke rumah Ratna. Dia duduk di sebuah ruang tamu. Rumah itu benar-benar mewah sekali, dengan desain masih ke Jawa Timuran, menambah aroma mistis yang berada di dalamnya. Apalagi banyak lukisan dan wajah dari patung yang tergantung di dinding rumah itu. Lamunan Della terhenti saat seorang wanita seumuran dengannya datang untuk menghidangkan teh. Tetapi wanita itu tampak diam, tidak berkata apapun. Lalu ia segera kembali masuk ke dapur lagi. "Itu Siti, pembantuku. Dia yang mengurus semua keperluanku di sini dan juga menjaga suamiku yang sedang sakit," ujar Ratna memulai pembicaraan meskipun Della tidak bertanya apa-apa. Della hanya mengangguk cepat. "Ayo diminum, Nak." Ratna mempersilahkan Della. Della meminum teh yang disuguhkan oleh wanita tadi. "Nak, ibu bukannya marah saat kamu naik ke lantai 2. Ibu cuma mau ngasih tahu kamu, di lantai 2 itu tidak ada apa-apa, hanya puing-puing sisa kebakaran dulu. Bangunan di sana semuanya mudah roboh. Makanya ibu melarang kamu untuk ke sana. Ibu takut kalau terjadi sesuatu sama kamu. Mengerti tidak sama maksud ibu, Nak?" jelas Ratna. "Iya, Bu. Saya juga minta maaf ya karena sudah lancang. Lain kali saya nggak akan ke sana lagi, Bu," sahut Della merasa bersalah. "Makasih atas pengertiannya, Nak. Kamu boleh kembali sekarang," kata Ratna lagi. "Iya, Bu. Saya mohon pamit." Della berlalu pergi dengan perasaan yang menyesal. Della masuk ke kamar, kemudian buru-buru mengambil tas dan juga memasukkan laptopnya ke sana. "Sepertinya aku harus ke taman mencari udara segar," gerutunya dan segera berjalan keluar rumah. Della berjalan menuju pekarangan dan ingin keluar komplek itu. Tetapi dari kejauhan dia melihat Siti berlarian mendekatinya. "Baca ini, Mbak," kata Siti sambil memberikan sebuah kertas ke tangan Della, lalu pergi kembali masuk ke rumah Ratna. Della membuka kertas itu dan membacanya. "Cepat pergi dari rumah itu, Mbak, sebelum terlambat." Perkataan Siti membuat Della makin penasaran. Sebenarnya ada apa dengan semua ini? Sesamanya di taman, bukan skripsi yang Della tulis, melainkan berusaha mencari sesuatu tentang gedung tempat tinggalnya. Tetapi yang dia lihat hanya kilasan saja. Gedung itu terbakar karena arus listrik yang konslet. Setelah itu tidak ada berita sama sekali. Semakin dicari makin tidak ada hasilnya. Sungguh aneh. Suara alarm di pagi hari membangunkan Della. Ia bergegas mandi dan berangkat kuliah. Saat jam istirahat Della duduk di taman sendirian,
seseorang pun datang menghampiri. "Kamu yang namanya Dela kan?" tanya Sukma, teman satu jurusannya. "Iya, kamu bukannya Sukma ya?" sahut Dela. "Boleh aku duduk di sini?" Sukma tidak menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh Dela. "Iya, boleh." Dela hanya ingat dia dan Sukma memang sekelas, tetapi sama sekali tidak pernah berbicara. Anak-anak lain mengatakan bahwa Sukma sedikit aneh. Kadang dia berbicara sendiri dan sering menyendiri. Entah ada perlu apa, dia mendatangi Dela. "Apa kamu sekarang tinggal di apartemen Dahlia?" Pertanyaan Sukma memecahkan lamunan wanita itu. "Iya nih, kok kamu bisa tahu?" Dela balik bertanya. "Hanya dengar percakapan kamu waktu itu sama teman-temanmu." "Oh gitu ya," jawab Dela datar. "Kalau boleh usul, kenapa kamu gak cari kamar kosan lain saja yang lebih baik dari tempat itu?" saran Sukma tiba-tiba. Perkataan Sukma membuat Dela berhenti mengetik dan memandangnya. "Sudah 2 orang yang mengatakan padaku untuk pindah dari tempat itu, tapi makin dilarang. Itu makin membuatku penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi pada gedung itu?" "Apa kamu tahu cerita awalnya, Sukma?" tanya Dela penasaran. Sukma hanya menggeleng. Tak sempat berbicara banyak karena tiba-tiba Firman dan teman-temannya datang. "Hei Dela," sapa Rudi. "Hei Ruth," balas Dela. "Siapa nih teman baru kamu cantik amat? Kenalin dong. Aku cowok terganteng di fakultas ini loh," sanda Rudi, pria berkulit sawo matang itu seraya menyodorkan tangannya. Mendengar itu Sukma tidak menanggapi, dia malah langsung pergi meninggalkan mereka. Loh, kok malah pergi cantik?" kata Rudi tetap merayunya. "Gara-gara kamu Ruth, bikin takut aja," sahut Firman lalu duduk di samping Dela. "Emangnya mukaku nyeremin? Dasar kamu." "Lagi ngapain Del?" tanya Firman. "Ini, nyelesain skripsi kurang 2 halaman lagi," jawab Dela sambil menutup laptopnya. "Keren kamu Del, udah mau selesai. Aku aja nyari bahan gak ketemu-ketemu," celetuk Rudi. "Kan kamu ahlinya nyari cewek Ruth, bukannya yang beginian," canda Dela. "Ah, bisa aja," sahut Rudi malu dengan memutar-mutar badannya. "Itu tadi siapa Del? Kok aku gak pernah lihat bareng kamu?" tanya Firman. "Namanya Sukma. Ya sekelas juga sama aku, tapi jarang ngumpul bareng. Cuman baru tadi aja dia datengin aku, tumben banget," jawab Dela. "Oh gitu ya, antar malam ulang tahunnya Denny sama Laras. Kamu mau gabung gak?" ajak Firman. Gimana ya?" Dela berpikir. "Ayolah Del, ikut aja. Ajak temenmu yang cantik-cantik itu juga," bujuk Rudi. Iya aku ikut," sahut Dela tidak bisa menolak kerengekan Rudi. "Ya sudah, ketemu di klub jam 5 sore ya," kata Firman kemudian. Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan Dela. Dela sudah sampai tepat di depan kamar kosan. Saat mencari kunci pintu, mendadak sebuah bola basket menggelinding di kakinya lagi. Dia ingat betul itu bola basket yang kemarin ada di lantai 2. Lalu dari ujung lorong tampak sesosok anak kecil sedang melambai ke arahnya. Tiba-tiba Dela dibawa terkejut oleh seseorang yang menyentuh pundaknya. "Ya Allah, kaget saya Mbak," ucap Dela yang melihat orang itu adalah Siti, pembantu di rumahnya Ratna. "Mbak, kan sudah saya bilang cepat pergi dari tempat ini sebelum terlambat Mbak," bentak Siti sambil berlari menjauhi Dela. Dela terperanjat dan menata nafasnya lagi. Lalu dilihatnya bola basket itu sudah tidak ada dan anak kecil tadi pun sudah lenyap entah kemana. Dela buru-buru masuk dan menutup rapat pintu rumah rapat-rapat. Dela berpikir banyak kejadian aneh di gedung ini dan membuat dia makin penasaran hingga ia tertidur karena kelelahan. Beberapa saat kemudian Dela dikagetkan dengan suara ponselnya yang nyaring. Dia pun terbangun dari tidurnya. "Dasar tukang tidur, cepetan ke klub, kita semua udah ngumpul nih," bentak Dewi. "Ah iya bawel." Dela segera mematikan ponsel. Dia bergegas mandi, ganti baju dan berangkat ke clubbing menemui teman-temannya. Dela baru saja sampai di tempat clubbing itu. Dia dan teman-temannya sedang merayakan pesta ulang tahun.
Di tengah keasikan mereka, Della samar-samar melihat seorang anak laki-laki sedang menatapnya dari kejauhan. Anak itu berlalu pergi dan Della berusaha menyusulnya. Tetapi, di tengah perjalanan langkah wanita itu terhenti. "Del, mau kemana sih kamu?" tanya Firman mendatanginya. Itu tadi aku melihat anak kecil di sini," jawab Della sambil masih terus mencari. "Ah, kamu itu ngaco ya. Ini tuh tempat kelabing, anak kecil mana boleh masuk ke sini. Kamu itu pasti udah mabuk ya. Ayo, aku anterin pulang." Meski masih penasaran dengan anak kecil tadi, tetapi Della tidak bisa mengelak permintaan Firman. Akhirnya pria tampan itu pun mengantarkan Della pulang. Sesampainya di depan gedung kosan Della itu, Firman mengedarkan pandangan seraya mengernyitkan dahi. "Kamu serius tinggal di sini, Del?" Pria itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya, emangnya kenapa?" sahut Della datar. Kamu gak takut, Del? Gedung ini kelihatan serem banget loh," ujar Firman yang masih menatap bangunan tua di depannya tanpa berkedip sama sekali. "Ya udah jangan ngomong yang enggak-enggak, aku masuk dulu ya." Della melepaskan sabuk pengamannya, ingin segera keluar dari mobil itu. Tunggu bentar, Del." Firman menahannya. "Ada apa lagi?" tanya Della membenahi duduknya. Firman mengambil bunga dan sebuah kotak di belakang jok mobil lalu memberikannya pada Della. "Del, ini ungkapan perasaanku padamu. Maaf ya, sudah membuatmu menunggu selama ini," kata Firman dengan lembut. "Makasih, akhirnya kamu mengatakannya juga." Della tersipu malu. Firman mendekat, mengikis jarak di antara keduanya. Tangannya membelai rambut Della yang panjang itu. Sesekali dia menggigit bibir bawahnya karena tidak tahan dengan kecantikan wanita yang ada di hadapannya. Sampai momen indah itu akan terjadi, tiba-tiba seekor kucing jatuh tepat di kaca mobil Firman dan membuat mereka berdua terkejut. Astagfirullah, mereka berdua saling tersentak. Firman segera keluar dari mobil dan mencari kucing yang mengganggu momen indahnya tadi. Tetapi anehnya hewan berbulu itu sudah lenyap entah kemana. "Udah hampir larut malam nih, kamu pulang aja, sampai ketemu besok ya," kata Della sembari melayangkan kecupan ringan di pipi Firman. Firman tersenyum menatap Della, meskipun di dalam hatinya sedikit kecewa karena momen indahnya tadi sempat terganggu. Dari kejauhan Ratna menatap kedua sejoli itu melewati jendela rumahnya. Della pun masuk ke rumah dan merebahkan tubuhnya lelah rasanya. Tetapi melegakan mendapatkan bunga dan boneka dari orang yang sejak dulu disukai. Akhirnya dia resmi berpacaran dengan Firman. Tidak terasa lamunannya menidurkan wanita itu. Saat tertidur, Della pun bermimpi. Ia sedang berada di sebuah meja makan. Tampak seorang anak laki-laki sedang menyantap makanannya. Ibunya tampak gelisah dan memasukkan beberapa baju ke dalam tas jinjing. Tiba-tiba pintu digedor dengan kerasnya. "Woi, buka Sri, buka pintunya!" teriak seseorang dari luar ruangan. Sri tidak membuka pintu itu sambil terus memeluk anaknya, sampai pria itu mengeluarkan kunci serep dan membuka pintu itu sendiri. Geram, pria itu langsung menarik rambut Sri dan membawanya ke dapur. Kemudian ia mengempaskan tubuh wanita itu ke lemari dapur. Sri meregang kesakitan. "Aku sudah beberapa kali bilang, jangan banyak bicara di luar. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan, Sampai-sampai ada laki-laki lain yang suka sama kamu. Ingat kamu Sri, kamu itu milik aku. Kamu gak berhak dimiliki oleh orang lain," bentak pria itu dengan emosinya. Mendengar ayah tiri dan ibunya bertengkar, anak laki-laki dan yang tadinya itu duduk diam di ruang tamu ikut mendatangi mereka. Tetapi yang dia dapat malah siksaan dari ayah tirinya. Anak itu dihempaskan ke meja makan dan tertimpa beberapa piring. Sri tidak kuasa melihatnya. "Cukup mas, cukup. Ini bukan kesalahan Muklis. Bunuh saja aku mas, tapi jangan sakiti Muklis, anakku," teriaknya sambil menangisi anaknya yang terluka. Lalu dengan beringas pria itu segera mengambil kapak yang ada di belakang dapur. Kemudian langsung melayangkan benda berat itu ke tubuh Sri beberapa kali
hingga wanita itu meregang nyawa. Della yang menyaksikan peristiwa itu langsung berteriak. "Tidak!" Sentak Della seraya terbangun dari tidurnya. Kemudian dia mematikan alarm jam beker yang sudah berbunyi sedari tadi. "Mimpi apa aku tadi? Kenapa begitu menyeramkan?" Keringat dingin bercucuran. Della sampai sesak nafas karena mimpi yang dialaminya tadi. Saat beranjak dari tempat tidur, Della merasa pegal-pegal di bagian pundaknya. Entah apa yang salah, tetapi pundaknya terasa berat seperti seseorang sedang duduk di atas sana. Tidak ingin berpikiran yang tidak-tidak, dia segera membersihkan diri, dan dia kemudian segera berangkat ke kampus. Di depan rumah kosan, Ratna sudah menunggu wanita itu untuk keluar rumah. Melihat Della keluar, ia tampak terperanjat dan terdiam. "Loh, kok ibu pagi-pagi udah di sini, Bu?" tanya Della sambil melihat Ratna yang keheranan. "Oh, Nak Della, ibu cuma mau tanya siapa pria yang mengantarmu pulang semalam?" tanyanya sambil terus menatap ke arah punggung Della. "Oh, itu teman sekampus Della, Bu. Memangnya kenapa, Bu?" "Oh, enggak, Bu. Ibu cuma berpesan rumah ini jangan dibuat untuk maksiat ya," ujarnya dengan tatapan tajam. "Enggak akan, Bu. Saya bukan cewek seperti itu kok. Ibu bisa jamin kok," bantah Della. Iya, syukurlah kalau begitu ibu akan percaya sama kamu. Udah ya, sekarang kamu berangkat, nanti bisa telat." "Iya, Bu, permisi dulu ya, Bu," ujar Della dan berlalu pergi. Ratna masih mematung di sana seraya memandang dari kejauhan. Ternyata anak itu menyukai Della, sampai-sampai naik ke punggungnya. Gumam wanita itu dengan tersenyum sinis. Sesamanya di kampus, Della langsung duduk di dalam kelas. Sukma tampak melihatnya dengan tatapan tajam, seperti tidak menyukai kehadiran Della. "Della, kamu semalam kemana saja? Pasti pergi sama Firman kan? Ayo, ngaku," tanya Dewi mendesaknya. "Semalam aku mabuk terus Firman nganterin aku pulang gitu aja kok." "Ah, yang bener kamu, Del. Masa nggak terjadi apa-apa sih?" tanya Nana. Iya ya. Firman nembak aku dan kita udah resmi jadian sekarang," cetus Della seraya tersenyum. "Ya hore, akhirnya yang ditunggu-tunggu," teriak Dewi membuat semua mata tertuju padanya. "Diam kamu, Wi," Della menutup mulut Dewi. "Selamat Della," kata Nana. "Iya, makasih," sahut Della seraya memijat punggungnya yang masih terasa pegal itu. "Punggung kamu kenapa, Del?" tanya Nana. "Nggak tahu nih, pagi tadi pas bangun udah pegel banget rasanya." "Mungkin kamu salah posisi tidur kali, jadi kayak gitu. Besok juga baikan," tegas Dewi. Mendengar perkataan temannya, Della hanya mengangguk. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata itu dari ibunya. "Iya, Bu, ada apa? Kok tumben pagi-pagi gini telepon?" "Nak, kamu nggak apa-apa kan? Kok ibu bermimpi yang buruk tentang kamu ya?" "Bu, Della itu nggak kenapa-napa kok. Ibu jangan khawatir ya." "Syukurlah kalau begitu, Nak. Ibu sama ayah jadi tenang sekarang. Kalau gitu kamu belajar yang rajin ya, Nak. Jaga diri kamu baik-baik." "Iya, Bu. Ibu juga jaga kesehatan sama ayah ya." Panggilan pun berakhir. Della terdiam sejenak, sedang memikirkan sesuatu. Dari mimpinya semalam, kemudian orang tuanya juga ikut bermimpi. Jika dipikir-pikir, tidak mungkin bisa kebetulan. Guys, kalian percaya hantu nggak?" tanya Della tiba-tiba pada kedua temannya itu. Dewi dan juga Nana saling menatap, kemudian salah satu dari mereka tertawa. "Hari gini kamu masih percaya setan? Yang bener aja kamu, Del," bantah Dewi. "Kenapa, Del? Apa kamu dihantui di kosan yang baru ini?" tanya Nana penasaran. "Ya nggak gitu juga sih. Sudahlah. Mungkin cuma perasaan aku aja." Della menyimpan ponselnya kembali di dalam tas. Perbincangan mereka harus terhenti karena Pak dosen tiba-tiba masuk ke kelas. Saat jam istirahat seperti biasa, Della duduk sendirian di taman dan sedang mengetik skripsinya yang tinggal satu halaman. Sambil sesekali dia memijati punggungnya
yang benar-benar teramat pegal. Dari arah lain, Sukma berjalan menghampirinya. "Apa aku boleh duduk di sini?" tanya Sukma tiba-tiba. Tanpa melihat siapa itu dan masih fokus pada laptopnya, Della pun berkata, "Iya boleh kok," sahutnya seraya menoleh dan ternyata itu Sukma. Della tampak bengong. "Apa punggung kamu masih sakit, Del?" Gadis itu bertanya lagi. "Kok kamu bisa tahu kalau punggungku sakit?" Della pun menutup laptop, kemudian menatap Sukma dengan banyak pertanyaan. Sukma membuka tutup botol air yang sudah dipersiapkan sebelum mendatangi Syifa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma tampak membaca beberapa ayat sedangkan Della hanya memandanginya. "Nih, diminum dulu. Insya Allah punggung kamu gak akan sakit lagi," kata Sukma sambil memberi botol air itu padanya. Meski tampak bingung, tetapi Della tidak menolak pemberian Sukma. Dia langsung meminum air itu perlahan-lahan. Sesekali, sorot matanya ini menatap Sukma yang berwajah cemas. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang dialami Della sejak pagi tadi berangsur hilang. Sosok anak kecil yang duduk di atas punggung Della itu benar-benar merayap turun. Sorot matanya yang hitam menatap ke arah Sukma. Sosok itu mendesis memperlihatkan taringnya. Dia tampak marah pada Sukma, tetapi sayangnya gadis itu bukan tandingannya. Akhirnya dia memilih pergi dan menghilang layaknya asap. "Sukma, terima kasih ya. Punggungku sudah gak sakit lagi nih. Sebenarnya ini air apa?" tanya Della seraya mengejutkan Sukma. Sukma tersenyum. "Del, kamu tahu gak apa yang dibicarakan orang-orang tentangku?" tanya Sukma sebelum menjawab pertanyaannya. Della tidak menjawab. Sebenarnya dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya menganggap Sukma orang kurang waras. Pasalnya, gadis itu sering berbicara sendiri atau tiba-tiba marah dan menangis dengan alasan yang tidak jelas. Namun Della merasa tidak sopan jika langsung mengutarakan pemikirannya itu. Meskipun Della tidak menjawab pertanyaan Sukma, gadis itu pun sudah bisa merasakan. "Della, kamu tahu anak indigo nggak?" tanya Sukma tiba-tiba. "Indigo ya?" Della berpikir sejenak. Bukannya itu orang yang memiliki indera keenam atau kekuatan supranatural yang bisa melihat makhluk halus dan sebagainya gitu kan? Benar nggak? Pungkas Della. "Iya benar. Aku termasuk contoh anak indigo itu, Del," kata Sukma. Mendengar perkataannya, Della langsung terkejut dan menutup mulut. "Yang benar kamu? Jadi kamu benar-benar bisa melihat mereka?" tanya Della makin penasaran. Sukma mengangguk. "Ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, Del. Sebenarnya yang membuat punggungmu terasa berat itu adalah arwah anak kecil yang berumur 5 tahunan. Dia meminta gendong sama kamu, Del," ujar Sukma menjelaskan. Bagaikan disambar petir di siang bolong, bulu kuduk pun berdiri. Della tidak bisa berucap apa-apa lagi, namun dipaksakannya untuk berbicara. "Sekarang anak kecil itu masih ada nggak?" tanya Della seraya gemetaran. "Dia udah pergi. Tadi aku ngusir dia pakai air yang kamu minum itu." Della tampak lega. Akhirnya dia bisa kembali mengambil napasnya. Namun tetap saja itu tidak mengurangi rasa takutnya. Della menatap ke arah Sukma yang masih memikirkan sesuatu. "Terus aku harus gimana, Sukma?" Della meremas tangannya karena rasa takut kembali hinggap. "Apa kebetulan dia adalah penghuni gedung yang kamu tinggali ya?" Sukma kemudian bergumam. "Maksud kamu apa? Aku gak ngerti." "Sebenarnya 2 hari yang lalu aku sudah memperingatkanmu untuk pindah dari tempat itu kan? Tapi kamu tidak mendengarkan saranku. Sekarang mereka mulai menyukaimu. Aku juga bingung bagaimana harus membantumu," jelas Sukma. Wajah Della langsung berubah pucat. Kalau saja hari itu dia mendengarkan saran dari Sukma, mungkin semua hal buruk yang dialami akhir-akhir ini tidak akan pernah terjadi kepadanya. "Ya aku gak pernah tahu kan kalau akan menjadi seperti ini. Ya lagi pula, apa yang membuat mereka menyukaiku? Aku juga gak kenal sama mereka," bantah dari Della. "Ya mungkin kamu pernah menyentuh barang milik mereka," terka Sukma. "Barang?" Della menongak ke atas menatap langit-langit yang berwarna biru.
mencoba menafsirkan perkataan lawan bicaranya. Dia mengingat-ingat kembali barang apa yang pernah disentuhnya. Astagfirullah, iya bola, teriaknya membuat Sukma kaget. Ah iya, aku ada lihat anak kecil tadi juga membawa bola basket. Aduh Sukma, aku benar-benar gak sengaja memegang bola itu. Aku juga gak tahu kalau itu barang milik mereka. Bagaimana ini? Sukma menghela nafas mencoba menenangkan wanita itu yang berada di hadapannya yang mulai panik lagi. Dia menyarankan agar dia banyak-banyak berdoa dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Karena hanya dengan begitu, mereka tidak akan mengganggunya. Dia pun mengikuti saran darinya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, tentu saja kalian harus tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.